Baik, kali ini kita langsung praktek saja kepada pijat. Siap? Sudah? Siap. Oh siap, ini pasiennya sudah siap ternyata. Nah ini, yang pertama itu mulai dari kaki. Saya biasanya mulai dari kaki. Kenapa saya ambil dari sini? Ini kalau kita lihat ini sebenarnya titik jalurnya jalur lambung atau Cusanli, orang nyebutnya Cusanli. Ini adalah titik usu yang simbolnya nanti adalah tanah, titik yang simbolnya tanah, simbolnya pribadi. Nah ini akan memperkuat fungsi limpa lambung. Ketika fungsi limpa lambung nanti kuat, maka dia akan mengaktifkan semua organ yang ada karena dia sebagai sumber untuk membentuk darah dan energi. Nah itu. Nah kita ambil dari sini, karena ini jalurnya turun, maka khusus bagian ini turun. Kalau bagian ini dia naik untuk membantu fungsi jantung bekerja, maka teknik yang ada di sini itu harus naik. Yang di sini turun, sini juga termasuk turun, tapi yang bagian sini wajib naik. Nah, ini yang harus dipahami. Pakai minyak? Ya? Pakai minyak? Ya? Oh iya. Nah ini cukup diputar. Kalau bayi nggak boleh tekanan besar kayak gini. Kalau bayi tinggal diginikan aja. Kalau bayi usia semakin dia ini cuma diusap kayak kadang diginikan aja. Nah, bayi. Kadang kita kan bayi dianggap. Kalau kita sudah peka, bayi kalau dia ada masalah dipegang kayak gini kita tahu ini ada masalah itu. Kalau sudah peka kita. Nah, ini ke bawah ya. Nah, ini kalau ada usus buntu itu juga di sini, di bawahnya lagi. Ya. Terutama di sebelah kanan. Terus kita ambil titik refleksinya, ya, ambil titik refleksinya. Ya. Nah kalau dia ada masuk angin, biasanya dua ini sakit. Dua ini sakit. Kalau dipegang kayak gini dia kesakitan, berarti dia lagi ada gejala angin masuk. Dua ini. Karena dua ini nyambungnya ke meridian kantung kemih dan meridian empedu yang dia salurannya dari kepala sampai ke kaki, yang satu areanya di samping, yang satu di belakang. Ini biasanya dua ini sakit. Nah, ibu boleh periksa bapak ibu ke anak-anak kalau ini di dua ini dipegang sakit, termasuk orang dewasa. Ini kalau dia ada masuk angin dipegang sini mesti kesakitan sekali. Nah ini kita di organ dalamnya semua ini kan refleksi. Nah kalau bayi cukup diginikan aja bayi. Nah, cukup ditekan-tekan kayak ini. Tapi karena ini sudah dewasa dan sudah sangat terbiasa, itu tidak ada masalah. Nah mulai masuk ke sini, ini areanya ke atas ini. Mulai dari sini, ini areanya ke atas. Nah ini, ke atas sana, sampai di tulang kering ini, sampai ke sini. Nah kalau ada sumbatan kelembapan ini biasanya sakit di sini. Nah kalau di sini, kalau dia sulit BAB ini biasanya di sini. Nah sama di usus sebenarnya sebelah kiri nanti, di usus besar di area sini, duanya dipijat terus sini. Pijat-pijat. Nah, sambil dilenturkan. Ini kebetulan pasiennya menikmati sekali, jadi tidak ada masalah. Sudah sangat terbiasa pasiennya. Jadi enjoy di shooting juga enjoy di. Enak nggak? Oh enak. Nah tinggal yang satunya, jadi nggak usah lama-lama. Nah cara dia membedakan ini ketika selesai dipijat, nggak usah lama-lama ya, dipijat ini jadi lebih hangat dibanding
kaki yang belum dipijat. Nah, ini kalau sudah dipegang lebih hangat dari kaki yang sudah dipijat, ini berarti sudah terjadi perbedaan. Nah, ini versi cepatnya ya, kalau sudah anaknya sudah terbiasa dan kita sudah terbiasa. Nah, itu versi cepatnya seperti ini. Nah, ini ke jalurnya limpa ini akan memperkuat tulang belakang. Jadi kalau ada tulang belakangnya lemah, ini akan diperkuat di sini. Biasanya kalau fungsinya misalnya kayak gini, dipegang kayak gini, ini pada orang-orang yang anak kebutuhan khusus dalam kondisi lemah, jadi selesai dipijat kita diginikan. Nah, ini kayak gini kan, supaya ototnya jadi nata dia, jadi kencang, jadi dia nutup kayak gini, jadi tidak lembek megar kayak gini, dia jadi lebih kuat lagi. Nah, ini kalau sudah selesai di kaki, tengkurap. Nah, nus. Nah, ini ada, perlu diperhatikan, ada tulang belakang ini di antara ruas-ruas ini. Ini pijatnya di antara ruas-ruas ini sampai naik ke atas. Nah, nanti kalau yang ini ruas, ini ada legokan di kanan kiri, ini turun ke bawah, yang ini naik ke atas. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau ini dua, ini kan di tengah ini tulang belakangnya itu. Nah, ini kalau pakai tangan dua tekniknya, itu teknik boleh macam-macam ya. Nah, kayak gini. Ini mau lihat shooting masalahnya jadi miring. Nah, ini kalau anaknya belum bisa jalan atau kakinya lemah, mau berjalan kekuatannya dia takut atau belum siap, ini di sini nih. Nah, ini di dua ini. Ini ada legokan. Nah, ini dipegang. Kalau anak kebutuhan khusus yang jalannya susah, kayak lumpuh, itu biasanya di sini pegang sakit. Dulu anak saya yang ketiga, dia takut-takut jalan, sebenarnya hampir kuat, tapi energinya masih lemah. Saya ambil ini, besoknya udah langsung jalan. Aslinya dia udah siap untuk jalan, tetapi karena kondisi tidak percaya diri, nah itu jadi nggak bisa. Nah, ini diambil titik ini dua nih. Dulu ketika kecil dia baru belajar jalan, sama dipegang sininya sakit. Ini biasanya sini. Nah, ini ada legokan di sini. Nah, di sini. Ini bisa. Ini boleh dicoba di rumah. Nah, kalau mau ditambahin untuk diusap untuk menghangatkan semuanya, boleh. Nah, ini paling diusap kayak gini aja. Nah, kalau bayi ya nggak usah lama-lama. Yang penting, kalau bayi biasanya kalau masih kecil 1 bulan 2 bulan saya hanya kayak gini kan aja. Nah, saya hanya usap kayak gini aja udah. Nah, kalau ini kan bisa digosok agak lebih lebih kuat dibanding, karena ini juga kulitnya sudah sangat terbiasa, hampir setiap hari dipijat, minta pijatan gitu. Duduk. Nah, ini kalau mau versi lengkapnya sambil duduk, ini udah nggak perlu minyak, nanti panas karena di area kepala. Nah, ini
Dipegang aja kayak gini. Kalau mau dikusap sedikit. Ini karena bekas minyak panas itu. Nah, terus ini telinganya diginikan. Ini juga ada titik refleksi atau meridian yang ke telinga. Nah, ini dengan seperti ini kan dia jadi aktif. Nah, kalau biasa angin masuknya ke belakang, ini cuma dipegang aja di sini. Kalau anak kecil nggak usah sampai di ini kan, hanya cukup dipegang-pegang kayak gini. Paling dikasih minyak, titik ini 2 ini kasih minyak, terus pegang kayak gini. Ini supaya angin yang ada di kepala keluar. Ya, kemudian paling dia senang kalau tambah di sini nih. Oh, finishingnya di sini. Enak. Enak. Nih kalau di sini dia maunya lagi dan lagi. Nah, nanti kalau di tangan cukup diginikan aja. Ya. Nah, ini. Nah, ini untuk anak yang 2 tahun udah sangat seneng banget dia dipijat. Satu, tidak sakit. Yang berikutnya anak itu menikmati dan sehat. Bagaimana mengatasi sakit perut, kemudian gangguan pencernaan, tapi kita langsung di lokasi. Kalau tadi kan di video yang sebelumnya kita menggunakan titik yang jauh, tidak di lokasi, kita langsung di lokasi. Ini biasanya pada anak-anak yang sembelit, susah BAB, ini gunakannya sebenarnya kalau sembelit itu paling bagus di minyak ure, tapi agak panas, maka dia harus dicampur. Atau biasanya ini minyak ure, ini bukan minyak ure ya, kita ginikan sampai hilang, baru tempelin sini. Nah, baru tempelin sini. Nah, sambil kita kayak gini kan. Nah, terus sambil di petisnya kita kasih, kemudian kita tempel, tekan-tekan. Ini 2 titik ini saya sering pakai. Dulu ketika bayi ini BAB-nya susah. Jadi kalau nggak bisa di BAB, ya sudah, nggak perlu ke dukun bayi, nggak perlu ke dokter, ke mbahnya saja, gitu kan, mbahnya bisa. Itu. Nah, kita kasih kayak gini. Nah, ini memperkuat. Nggak usah kenceng-kenceng karena anak kecil. Orang dewasa aja nggak boleh karena memang di perut itu rentan. Kalau ini kan memang minyak telur naga memang dikhususkan untuk anak-anak gitu. Dari bayi sampai anak-anak umur 5 tahun juga masih bisa. Ini biasanya kelemahannya kan di sistem cerna yang belum kuat itu. Tapi kalau anaknya sudah biasa bergerak, biasanya lebih mudah BAB dibanding ketika masih kecil yang gerakannya masih belum. Nah, kalau dada sama, ini kalau dia sedang masuk angin, ini sama di sini, diolesin. Nah, kemudian di sela ini. Di sela-sela iga, nah ini. Sambil diusap-usap aja. Kalau anak kecil itu enggak seperti orang dewasa ya. Asal kita energinya bagus, ya ini misalnya kayak gini kan, gosok sampai ini panas, terus tempelin kayak gini, gosok sampai panas, tempelin kayak gini udah cukup sebenarnya. Anak-anak usia bayi atau umur segini diginikan aja sampai panas terus tempelin. Nah, nggak usah lama-lama karena kalau lama itu malah jadi tidak baik bagi ini karena memang fungsinya kita adalah untuk mengaktifkan aja. Insyaallah demikian. Saya rasa cukup untuk bagian depan. Nah, itu bisa dikerjakan sendiri di rumah, murah, meriah, mudah,
mudah-mudahan Anda bisa menjadi dokter di rumah sendiri untuk kasus-kasus yang ringan, bukan kasus yang berat ya, kasus yang masih sederhana sebagaimana orang-orang kita, orang tua kita zaman dahulu. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.